Shalom, selamat malam, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan ibadah doa malam. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, bersama-sama kita persiapkan setiap hati kita dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang hari ini Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberkati kami. Tuhan, kini tiba saatnya kami untuk memulai ibadah. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau datang Tuhan untuk menjamah dan melawat setiap jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur dan doa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhanku Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita angkat pujian kita. Bersama-sama kita bersorak-sorai dan bersuka cita hanya untuk Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita bersorak-sorai. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata
Sukacita surga nyata penuhiku. Mari jemaat Tuhan, kita bersama angkat pujian kita. Kita berikan pujian kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, Kau layakkanku. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat, semua pemeliharaan yang Engkau berikan sampai dengan malam hari ini. Biarlah sekarang Tuhan Engkau berbicara kepada kami,
Sampaikan pesan-Mu kepada setiap kami. Biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan menangkapnya seperti apa yang Engkau kehendaki. Ajarlah terus kami Tuhan supaya kami semakin selaras dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bersama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini mari kita belajar firman Tuhan. Satu ayat yang saya ambil dari Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya akan ulangi sekali lagi ayat ini. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, apa yang tadi sudah kita baca dari satu ayat ini, ada 3 hal yang akan menjadi perhatian kita. Ada 3 hal penting yang kita mau pelajari bersama. Yang pertama adalah tentang makanan keras. Yang kedua adalah tentang orang dewasa. Dan yang ketiga adalah tentang panca indera yang terlatih. Nah, sekarang saya akan mulai dari yang pertama. Dikatakan di sini yaitu makanan keras. Sebetulnya apa yang dimaksud di dalam ayat ini dengan makanan keras? Makanan keras ini adalah bicara tentang ajaran yang membangun iman atau membangun manusia roh kita. Ya, makanan keras yang dimaksud di sini adalah ajaran yang mempunyai fungsi untuk membangun iman dan membangun manusia roh kita. Nah, kemudian saudara mungkin bertanya, ajaran yang seperti apakah itu? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari tentang bagaimana sih sebetulnya ajaran yang bisa membangun iman dan membangun kedewasaan roh kita. Yang pertama yaitu adalah ajaran yang menegur dosa dan juga pelanggaran kita. Ada banyak sekali ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang berbicara tentang pelanggaran dan dosa kita. Contohnya, misalkan saya ambil dari Roma 12 ayat 17. Dikatakan demikian. Janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, dan lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara, menurut saya tidaklah mudah untuk bisa melakukan dan menepati apa yang dikatakan di dalam ayat ini. Janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebagai manusia yang sangat terbatas, sebagai manusia yang punya perasaan, punya emosi, punya kehendak bebas, maka kita kerap kali cenderung untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi di sini ayat firman Tuhan hari ini mau menegur kita dan mengingatkan kita. Mengingatkan akan kelemahan kita, akan dosa-dosa kita, barangkali yang sering kita lakukan. Kalau di dalam kehidupan kita, mungkin kita kerap kali lebih sering membalas kejahatan orang lain yang melukai hati kita. Membalas kejahatan orang itu, dan kita mulai merencanakan sesuatu yang jahat pula terhadap orang tersebut. Maka hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, kalau kita tahu, seorang anak yang usianya masih kecil, mungkin itu anak-anak usia taman kanak-kanak. Ketika anak ini diganggu oleh temannya, atau mungkin ketika salah satu barangnya direbut atau diambil oleh temannya, maka spontan seorang anak kecil, maka reaksi spontannya dia kebanyakan secara normal adalah dia pasti akan marah. Dia pasti akan membalas temannya, mungkin balas memukul atau apapun yang bisa dia lakukan. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, kalau engkau ingin supaya rohmu menjadi dewasa, imanmu itu menjadi lebih dewasa, maka dikatakan harus ada ajaran-ajaran untuk menegur dosa, menegur semua kelemahan-kelemahan kita. Salah satunya adalah tentang berbuat kejahatan ini tadi.
Dan ayat ini berkata, janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Masih ada banyak lagi contoh-contoh lain di dalam Alkitab. Janganlah engkau berdusta, janganlah engkau berzina, janganlah engkau menghakimi. Biarlah semuanya itu menjadi satu ayat-ayat yang terus akan menegur kita. Ketika kita dengan begitu mudahnya dan kita mungkin punya kelemahan-kelemahan yang sering kali kita lakukan. Maka hari ini kita mau diingatkan, kita mau belajar bahwa biarlah kalau kita mau bertumbuh menjadi dewasa, roh dan iman kita, maka ayat-ayat ini akan menegur semua dosa dan kelemahan kita. Dan yang kedua, saudara, ajaran yang membangun iman dan manusia roh ialah firman Tuhan yang sanggup memotong semua yang tidak berguna yang ada di dalam hidup kita. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau kita memiliki suatu ketekunan untuk membaca firman Tuhan, mungkin diawali dari langkah awal ketika kita hanya membaca dan sulit sekali untuk kita bisa mengerti apa sebetulnya yang dimaksud di situ. Ada banyak sekali orang-orang yang berkata kepada saya, "Bu, kalau saya baca Alkitab saya tidak mengerti. Bu, saya tidak paham maknanya itu apa." Dan saya berkata, teruslah membaca. Bapak Ibu, teruslah membaca. Jangan pernah berhenti. Karena kalau kita tekun membaca, Bapak Ibu Saudara, percayalah, ada satu roh Allah, ada satu tuntunan Roh Kudus yang akan terus membuka pikiran kita, memberikan hikmatnya kepada kita. Sehingga lama-kelamaan ketika kita terus membaca dan membacanya berulang-ulang, maka lama-kelamaan kita akan mengerti. Kita akan dibukakan banyak hal oleh Tuhan. Dan apabila kita sadar sebetulnya firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, kuat, dan mempunyai kemampuan yang begitu tajam untuk memotong apa, menyingkirkan, mengikis semua kesalahan kita, semua dosa-dosa kita, semua karakter-karakter kita yang Tuhan tidak berkenan. Ibarat ranting-ranting di dalam sebuah pohon. Kalau ada ranting-ranting yang tidak berguna, dikatakan di dalam firman Tuhan, maka ranting-ranting itu akan dipotong dan itu akan dibuang. Saudara, kita sadar betapa lemahnya kita. Ada begitu banyak di dalam diri kita ini hal-hal yang mungkin tidak berguna. Ada sifat dan karakter-karakter yang seharusnya dipotong, dikikis, dan dihabiskan. Oleh karena itu, mari kita membuka diri terhadap ajaran-ajaran yang bisa membangun iman kita. Ini adalah makanan keras, tapi sesungguhnya ini adalah makanan yang dibutuhkan oleh kita. Kita butuh satu nutrisi yang lebih. Seperti halnya ketika pada waktu masih anak-anak. Ketika anak-anak kita masih kecil, maka kita akan memberikan kepada mereka makanan-makanan yang lunak. Atau bahkan mungkin itu hanya air susu saja. Dan makanan yang sangat lembut. Tapi seiring dengan bertumbuhnya usia si anak, maka tidak mungkin lagi semakin dewasa dia tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi air susu atau makanan yang lembut. Dia butuh makanan yang keras. Dia butuh makanan yang lebih banyak nutrisinya, lebih banyak vitaminnya. Karena dia juga butuh energi yang lebih kuat lagi. Demikian juga dengan manusia roh kita. Sebagai orang percaya, tidak mungkin kita hanya stuck dan berhenti hanya pada satu level iman yang masih seperti anak-anak pada waktu awal kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, maka iman kita juga harus mengalami pertumbuhan. Iman kita juga harus didewasakan. Salah satu caranya adalah mari nikmatilah makanan keras. Ajaran-ajaran yang berfungsi untuk memotong semua yang tidak berguna di dalam hidup kita.
Kemudian yang ketiga, saudara, ajaran yang bisa membangun iman dan manusia roh kita adalah ajaran yang tidak membuai dan hanya menyenangkan hati kita saja. Kerap kali orang Kristen begitu suka dan gemar akan pengajaran-pengajaran yang menyenangkan hati kita. Contohnya misalkan tentang berkat atau tentang apapun yang kita merasa kita bisa menerimanya dan kita bisa melakukannya dengan mudah. Tetapi sebagai manusia Kristen yang terus bertumbuh, maka kita juga perlu untuk mengkonsumsi dan menerima, mendengarkan ajaran-ajaran yang keras buat kita, yang tidak hanya membuai dan menyenangkan saja. Manusia roh kita ini harus terus dibangun. Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali orang Kristen yang mempunyai paradigma yang salah dan pemikiran yang salah di dalam hidup. Mereka berkata bahwa saya ikut Tuhan Yesus, maka saya sudah percaya, saya sudah dibaptis, dan saya pasti masuk surga. Tetapi saudara, kalau kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sesungguhnya ada harga yang harus kita bayar. Sesungguhnya ada bagian kita yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka di sini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Seolah-olah hanya dengan berseru dan kemudian kita menyatakan, aku tahu Yesus, aku sudah dibaptis, aku percaya kepada dia. Tanpa kita mempunyai hati yang terus-menerus berusaha untuk menjadi pelaku daripada firman, berusaha untuk mentaati firman Tuhan, maka kita merasa semuanya sudah beres. Tapi lihat firman ini berkata, hanya dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya katakan, mari kita tidak hanya memilih-milih firman yang enak-enak saja menurut hati dan perasaan kita, tapi biarlah kita menjadi manusia yang sadar bahwa kita perlu untuk dididik. Kita perlu untuk dididik terus-menerus supaya kita semakin menyerupai dengan karakter Kristus. Ada juga orang-orang yang berkata bahwa enggak apa-apa saya melakukan lagi satu kesalahan demi kesalahan. Berkali-kali setiap kali dia jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Dan dia berkata, bukankah Tuhan itu maha pengampun? Tuhan kita memang Tuhan yang maha mengampuni. Berkali-kali dia akan terus mengangkat kita dan mengampuni kita. Tapi di Alkitab juga dikatakan, janganlah kita mencobai Tuhan. Janganlah oleh karena Tuhan punya anugerah pengampunan itu, maka kita dengan sengaja dan dengan tidak mau berhati-hati, kita terus jatuh dan mengulangi dosa-dosa yang sama. Tapi biarlah teguran demi teguran, pengajaran-pengajaran itu mengangkat kita dari semua lumpur dosa, menarik kita dari semua dosa-dosa dan kelemahan kita. Dengan adanya makanan keras ini, ajaran-ajaran yang keras yang sungguh-sungguh sebetulnya kita butuhkan, maka kita akan semakin dimurnikan dan kita semakin dikuduskan, dan tentu saja kita semakin dewasa di dalam roh. Bapak Ibu Saudara, poin yang berikutnya, ajaran yang bisa membangun iman kita, membangun kedewasaan roh kita, adalah ajaran yang membawa kita pada hidup yang berbuah secara nyata. Bahwa buah-buah itu adalah buah-buah yang bisa dirasakan oleh orang lain. Buah-buah yang bisa dirasakan oleh orang-orang di luar kita. Mungkin itu oleh keluarga, oleh teman-teman, lingkungan kita, mungkin jemaat yang lain, atau mungkin orang-orang lain di bangsa-bangsa. Buah-buah yang real yang bisa kita hasilkan. Dan sesungguhnya kehidupan yang berbuah itu adalah berbuah yang sesuai dengan standar Tuhan. Bukan hanya
Kita merasa kita sudah melakukan sesuatu dan kita sudah hidup berbuah, tapi kita tidak pernah mengecek kembali, kita tidak pernah menanyakan kepada Tuhan, apakah yang kita lakukan itu sesungguhnya sudah sesuai dengan standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan adalah standar yang penuh dengan kekudusan. Standar yang penuh dengan kekudusan itu adalah yang tidak dicemari oleh keinginan daging. Manusia-manusia jadi pengikut Kristus, harusnya mereka tahu, sadar-sadarnya setiap hari demi hari, setiap waktu mereka berani katakan, mengikut Kristus itu menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri ini artinya, saudara, kita menyadari siapa diri kita. Sangkal diri, jangan ada ego, jangan ada kemegahan apapun di dalam diri kita. Sebetulnya apa yang kita miliki, semuanya itu berasal dari Tuhan. Kita sadar bahwa kita hanya manusia yang berasal dari debu tanah saja. Lalu untuk apa? Ketika kita diberkati, kemudian kita tinggi hati dan menyombongkan semua berkat-berkat itu. Ketika kita diberikan jabatan yang baik, apalah gunanya kalau kita tinggi hati dan menyombongkan semua jabatan-jabatan itu. Mari kita pakai semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mau jujur, sesungguhnya seringkali kita ini menutupi semua kelemahan-kelemahan kita, menutupi pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita dengan apapun yang kita bisa pakai untuk menutupi semuanya. Bahkan dengan kemasan atau packaging yang sangat rohani dan cantik sekalipun. Tapi kita harus ingat, ada Tuhan yang melihat sampai di kedalaman hati kita. Tuhan itu lihat sampai di mana sebetulnya ketulusan hati kita, kemurnian hati kita. Manusia mungkin bisa terkecoh, tapi kita harus ingat ada Tuhan yang selalu mengawasi kita. Dia tahu sebetulnya motivasi hati kita. Dia tahu bagaimana hati kita. Dia tahu apakah yang kita lakukan itu sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, atau sesungguhnya kita sedang cari keuntungan buat diri kita sendiri. Mari Bapak, Ibu, Saudara, apa yang hari ini kita tadi sudah belajar, poin pertama tentang makanan keras. Jangan kita pernah hindari, atau kita jangan menjadi tidak peduli akan ajaran-ajaran yang sesungguhnya bisa membangun manusia roh kita, memotong semua kelemahan kita. Ajaran yang tidak membuat kita terbuai, ajaran yang tidak membuat kita menjadi lemah dan menjadi manja, tetapi ajaran-ajaran yang justru menjadikan manusia roh kita menjadi semakin kuat. Dan poin yang kedua, tadi saya katakan yang poin yang kedua adalah orang dewasa. Orang dewasa ini adalah seseorang yang sebetulnya harus sadar bahwa dirinya itu hidup harus dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau kita punya anak kecil, mungkin itu anak-anak balita, kadang-kadang kita lihat bahwa mereka itu adalah anak-anak yang begitu aktif sekali. Mereka begitu energik sekali, sehingga kadang-kadang cenderung susah untuk diatur, ya. Susah untuk dibawa berjalan dengan digandeng tangannya. Mungkin mereka ingin melepaskan diri dan mereka ingin lari. Mereka ingin berbuat seperti apa yang mereka inginkan. Tetapi orang-orang yang sudah dewasa, seharusnya mereka adalah orang-orang yang lebih mudah untuk taat, lebih mudah untuk tunduk, dan lebih mudah untuk diatur. Demikian juga dengan manusia roh kita. Maka manusia roh kita, manusia roh yang semakin dewasa, itu seharusnya sadar bahwa dia butuh Tuhan. Dia butuh Roh Kudus untuk menuntun dia, untuk menyertai setiap jalan-jalan yang harus dia lalui. Seperti halnya orang dewasa. Ketika kita sudah dewasa, maka makanan-makanan kita tidak lagi hanya susu atau makanan lembut yang mungkin bisa langsung kita telan. Ketika kita sudah dewasa, ada makanan-makanan yang harus kita kunyah terlebih dahulu. Ada satu proses terlebih dahulu yang harus kita lakukan. Nah, di dalam proses ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita percaya bahwa kita harus memperjuangkannya. Kita harus berupaya lebih sebagai orang-orang yang sadar bahwa hidup kita ini tidak bisa kita lalui dengan
apa menurut pikiran manusia kita sendiri. Tapi kita mau kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, bukan dipimpin oleh kedagingan kita sendiri. Kita sadar bahwa kita perlu disempurnakan oleh Tuhan. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, seorang manusia yang dewasa tentunya seiring dengan perkembangan pikirannya, kadang-kadang juga menjadi orang-orang yang pintar berkelit, menjadi orang-orang yang pintar mencari-cari alasan. Sedangkan anak kecil adalah sosok seorang anak itu begitu polosnya. Apa yang ada di hatinya itulah yang seringkali terungkap di dalam perkataannya. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, kadang-kadang kita terlalu sering membuat banyak sekali alasan. Seringkali kalau seumpama kita sedang ditegur atau mungkin ada ayat-ayat khotbah firman Tuhan yang disampaikan, yang menusuk ke hati kita. Mungkin sebetulnya itu sedang memotong semua kesalahan dan dosa kita. Atau mungkin sebetulnya kita sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Tapi sesungguhnya firman ini berkata tentang kebenaran dan kemudian kita berkata, oh berarti aku sedang merencanakan sesuatu yang salah. Tapi seringkali kadang-kadang kita menjadi cuek, kita menjadi tidak peduli. Atau mungkin kita ingin membela diri dan berkata, ayatnya di mana? Padahal seringkali di antara kita, sebetulnya kita sudah tahu kalau apa yang kita lakukan itu sebetulnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali sudah ada alarm-alarm di dalam kehidupan kita. Alarm yang mulai berbunyi ketika kita melakukan suatu kesalahan atau melakukan suatu pelanggaran. Tapi upaya kita untuk membela diri, upaya kita untuk membenarkan diri kita, seringkali kita berkata, ayatnya di mana? Apakah ada? Masa sih ada ayatnya di dalam Alkitab? Dan kita mulai berdebat, mulai berkelit ini dan itu. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah kita menjadi manusia-manusia yang semakin dewasa, yaitu manusia-manusia yang semakin sadar dan tidak selalu mencari-cari alasan. Tapi biarlah kita serahkan kehidupan kita terhadap pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin kita. Kalau memang itu suatu cara atau suatu jalan yang sebetulnya tidak sesuai dengan kita, tapi kita mau belajar taat. Kalau Tuhan katakan sesuatu, Roh Kudus katakan dengan cara membuang semua pikiran manusia kita. Dengan ketaatan, kita mau melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara, saya akan lanjutkan dengan poin yang ketiga. Tadi yang pertama adalah tentang makanan keras. Dan kemudian yang kedua adalah tentang orang dewasa, yaitu orang yang mau dan sadar dirinya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bicara tentang panca indera yang terlatih. Sesungguhnya di dalam ayat ini, kalau saya membaca dari versi terjemahan yang lain, yang dimaksud di sini bukan hanya panca indera atau 5 indera kita saja, tetapi kita sebagai manusia yang sempurna ciptaan Allah, maka ada banyak sekali sebetulnya indera-indera lain yang kita miliki. Tapi yang sering kali dibahas adalah tentang panca indera ini saja. Indera-indera yang lain yaitu tentang syaraf kita, tentang otot kita, tentang kita memiliki keseimbangan dan masih banyak lagi yang lainnya. Apa yang sebetulnya dimaksud dengan panca indera yang terlatih? Dalam Kisah Para Rasul ayat 26. Di situ Tuhan mengutus Rasul Paulus, memerintahkan Rasul Paulus untuk membuka mata bangsa-bangsa, membuka mata bangsa-bangsa dari gelap kepada terang. Tuhan mengutus seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, supaya mereka dibukakan sebetulnya kebenaran itu seperti apa. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan kebenaran? Siapakah Tuhan yang benar itu? Tetapi kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, justru seringkali ketika kita sudah dibawa dari kegelapan kepada terang, kita sudah percaya Tuhan, tapi seringkali kita punya kecenderungan dan kelemahan untuk kembali lagi dan mencoba bermain-main lagi dengan kegelapan itu. Hari-hari ini ada sangat banyak sekali
dalam kehidupan kita, yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita melalui apapun yang disodorkan di hadapan kita. Saya kadang-kadang menjadi begitu heran. Mengapa seorang pengikut Kristus, seorang anak Tuhan, yang bisa begitu berlama-lama, bukan hanya membaca, tapi dia juga melihat, memandang, mencermati, dan bahkan menikmati semua sajian yang tidak benar yang ada di hadapannya. Mungkin itu bisa berupa media sosial, mungkin itu bisa berupa gambar, berupa video, atau apapun juga. Hari-hari ini memang sangat mudah untuk kita membaca berita, mendapatkan kabar, mendapatkan berita apapun, informasi apapun yang ada di dalam genggaman kita. Tapi sebetulnya Tuhan menginginkan kita untuk memiliki panca indera yang terlatih. Jangan kita mempunyai kebiasaan untuk membiarkan mata yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai satu panca indera yang seharusnya kita jaga kekudusannya, tapi kita sangat melalaikannya, membiarkan mata yang merupakan anugerah Tuhan ini tidak pernah kita jaga. Apa yang harus kita baca, apa yang harus kita lihat, biarlah itu semua hanya yang berasal daripada Tuhan. Saudara, saya sering kali mengingatkan anak-anak muda, jangan mengkonsumsi apapun yang merupakan sampah untuk kau masukkan di dalam hidupmu, di dalam pikiranmu. Itu bisa berupa tulisan atau apapun juga. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang jeli, menjadi orang-orang yang kritis untuk memelihara apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, panca indera kita. Raja Daud pada satu hari ketika dia sedang tidak berperang, dia sedang santai, sedang rileks di soto istana, dia melihat satu pemandangan yang seharusnya dia tahu. Dia tidak boleh menikmati pemandangan itu. Tapi karena Raja Daud tidak bersegera untuk meninggalkan apa yang dia lihat itu, maka yang berikutnya, di waktu-waktu berikutnya, dia menjadi jatuh ke dalam dosa. Bahkan itu dosa pembunuhan yang sudah direncanakannya. Dan itu jelas membuat Tuhan sangat murka kepada Raja Daud. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Seorang Yusuf yang sangat diurapi Tuhan. Pada hari itu Yusuf mendapat perkenanan daripada sang raja. Dia mendapat porsi apapun juga yang raja punya, kecuali istrinya. Dia punya jabatan, dia mempunyai apapun yang dia mau. Dan hari itu ada seorang wanita, istri Potifar, yang hendak menjebak Yusuf. Dan Yusuf sangat tahu apa yang dia harus lakukan. Secepat-cepatnya dia lari dan dia pergi dari tempat itu. Yusuf sangat mengerti ketika dia tidak lari, maka apa yang ditangkap oleh matanya sangat mungkin membawa dia jatuh ke dalam dosa. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau ada sesuatu apapun yang ada di hadapan kita dan alarm kita berbunyi, itu bukan untuk engkau lihat. Segera tinggalkan, segera buang semua yang seharusnya tidak kita lihat. Panca indera yang lain yaitu telinga. Kita punya indera pendengaran. Di dalam kitab Wahyu itu ada 8 kali Bapak dituliskan demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Allah. Dalam kehidupan kita ada banyak sekali suara-suara yang bergema di telinga kita. Suara-suara itu ada yang disebut sebagai voice dan ada suara-suara yang disebut sebagai noise. Voice itu adalah suara-suara yang baik, seperti suara Tuhan, seperti rema yang Tuhan gemakan di telinga kita. Tetapi yang dimaksud dengan noise itu adalah kebisingan-kebisingan. Semua yang tidak berguna, semua suara-suara dunia yang sangat mungkin sekali itu juga mampir di telinga kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang memfilter apa sih
yang seharusnya kita dengar, bahkan harus kita dengarkan, dan apa yang seharusnya tidak perlu kita dengar. Suara siapakah itu? Suara apakah itu? Kita perlu untuk mengeceknya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jangan sampai ketika suara-suara yang tidak benar itu terus bergema di telinga kita, maka sangat mungkin sekali kita mulai ada rasa khawatir, ada rasa ketakutan, dan sangat mungkin kita menjadi jatuh ke dalam dosa. Firman berkata bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita hidup bukan dari perkataan orang, kita hidup bukan lagi dari apa katanya dunia, tapi kita hidup dari firman Tuhan. Mari milikilah panca indera yang terlatih, yaitu panca indera yang tidak membawa kita untuk meresponi dosa, tetapi terlatih untuk menjauh dari semua kejahatan, terlatih untuk menjauh dari semua ketidakkudusan. Panca indera yang terlatih untuk menjauhkan semua sampah-sampah yang dari luar itu, supaya tidak masuk di dalam kehidupan kita. Dan terlatih untuk memilih apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini kita sudah belajar satu ayat, dan di situ ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu tentang makanan keras, makanan yang akan menegur kita, makanan yang mendewasakan iman dan roh kita, dan orang dewasa, yaitu orang-orang yang sadar bahwa hidupnya harus dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tentang panca indera yang terlatih, yaitu panca indera yang membawa kita kepada kekudusan, panca indera yang membawa kita kepada jalan kebenaran, dan bukan membawa kita kepada belenggu dosa. Semoga semua yang kita belajar pada malam hari ini boleh menjadikan kita semakin kuat, menyempurnakan kita, mendewasakan manusia roh kita. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita angkat pujian
pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita buka setiap hati kita hanya untuk Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya percaya kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saya berdoa supaya setiap firman yang ditabur itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, akan tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang banyak untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang sudah ditabur. Kami percaya rohani kami akan makin hari akan makin kuat di dalam Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun, kami percaya selalu ada jalan keluar dalam Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami, berkati keluarga, anak-anak, berkati usaha, pekerjaan, karir. Di masa yang seperti ini, kami terlalu yakin Engkau Allah yang sanggup memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami, sebab kami tahu berkat datang dari Tuhan. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati kandunganmu, diberkati hasil bumimu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Dan janji firman Tuhan, apa saja Engkau lakukan dengan kedua tanganmu, Dia buat semuanya pasti berhasil. Yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.